Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, semua harapan ketiga kaisar berada di pundak Xiaoyan. Kaisar Qianyan, Kaisar Jiwa dan Kaisar Segel Roh berubah menjadi sinar cahaya putih dan membungkus tubuh Xiaoyan. Luka di perut Xiaoyan berangsur-angsur menutup, sumber abadi yang kaya memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat ini di alam bawah sadar Xiaoyan dia tampaknya telah melalui perjalanan yang sangat panjang. Dia melihat dua sinar cahaya yang sangat hangat, cahaya-cahaya itu menuntun Xiaoyan memasuki pintu di depannya. Pada saat yang sama mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, aura yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan tidak mengerti apa yang sudah terjadi, dia ingat bahwa dia dicengkram oleh Kaisar Darah dan seharusnya dia sudah mati saat ini. Di dunia jiwa Xiaoyan tiga sosok perlahan-lahan muncul. Ketika Xiaoyan melihat ini dia segera tahu apa yang terjadi dan segera membungkuk lalu berkata, "Terima kasih kepada pendahulu telah menyelamatkan hidup saya," ucap Xiaoyan. "Anak kecil, kita bertiga adalah pemilik pertama dari api surgawi segel roh dan roh hantu. Yang lebih layak untuk berterima kasih adalah kami bertiga. Anda adalah satu-satunya orang yang memperjuangkan benua Dodi dari kehancuran. Oleh karena itu kami bertiga memiliki harapan yang tinggi untuk Anda. Sekarang kita akan membantu Anda untuk menerobos Dao Xian. Sekarang Anda bersiap-siaplah menerima kekuatan dari kita. Kami akan memberikan semua pengetahuan kita kepada Anda," ucap Kaisar Qianyan, Kaisar Jiwa dan Kaisar Roh Hantu. Pada saat ini informasi-informasi dalam ingatan Kaisar seketika mengalir di dalam benak Xiaoyan. Sumber keabadian yang tersisa dalam diri ketiganya dengan gila-gilaan memasuki tubuh Xiaoyan. "Kami juga mengirim informasi-informasi tentang teknik bertarung kita yang terkuat. Berapa banyak Anda bisa belajar itu tergantung pada Anda. Selain itu sumber abadi yang tersisa dalam tubuh kami mampu membuat Anda menerobos level Dao Xian," ucap ketiga kaisar. Xiaoyan berterima kasih kepada ketiga pendahulu, "Junior pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda bertiga," ucap Xiaoyan. Segera setelah itu ketiga kaisar berubah menjadi tiga sinar cahaya dan memasuki tubuh Xiaoyan. Semua cedera yang dialami Xiaoyan benar-benar kembali sembuh. Dan secara bertahap memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Segera air laut di sekitar Xiaoyan mulai bergulir seperti air mendidih. Sumber abadi di sungai terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ini adalah langkah awal untuk melepaskan diri dari ranah Dodi memasuki ranah Dao Xian. Tetapi jelas untuk menembus Dao Xian pembukaannya tidak begitu sederhana. Xiaoyan harus menghancurkan meridian dalam tubuhnya dan menyatukannya kembali. Dengan kata lain seseorang membutuhkan wadah besar untuk menampung sumber keabadian. Kalau tidak sumber keabadian yang dibutuhkan untuk menjadi Dao Xian tidak akan mencukupi. Untuk menerobos Dao Xian setidaknya seseorang harus membentuk meridian lebih dari 100 kali. Semakin seseorang bisa membentuk lebih banyak maka kekuatannya akan semakin besar ketika menerobos Dao Xian. Dan akan lebih mudah untuk membudidayakannya di masa depan. Xiaoyan merasakan sumber keabadian yang konstan dalam tubuhnya. Dia tahu betapa sulitnya untuk menghancurkan meridian kemudian membentuknya kembali. Hanya dengan satu kecerobohan maka sudah berakhir, mata Xiaoyan sedikit membeku. Meridian dalam tubuhnya mulai runtuh seketika dan segera menjadi wadah untuk menampung sumber abadi yang sangat besar. Kegilaan Qi di dalam tubuh membuat meridian Xiaoyan merasakan sakit yang menghantam jiwa. Siklus ini terus berlanjut hingga 100 kali, dia menggertakkan giginya dan segera menggunakan kekuatan tiga keajaiban untuk mulai menekan energi sumber abadi di tubuhnya. Xiaoyan yang sedang duduk di kuali membuat suara keras dan suara itu menyebar di sekitar. Semua orang sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ledakan ini terdengar dari kehancuran terus-menerus Xiaoyan atas sumber abadi di tubuhnya. Wajah Xiaoyan sudah dipenuhi keringat dan kekuatannya juga tumbuh dengan cepat pada saat ini. Manusia ini akan menerobos Dao Xian, ucap Kaisar Darah yang sedang tersegel hanya bisa memperhatikan Xiaoyan yang terus-menerus membuat suara di kejauhan.
Dia sangat marah tetapi tidak peduli bagaimana kaisar darah itu berjuang, dia tidak dapat mengungkapkannya. Untuk mendorong represi tiga kaisar, dia harus menunggu kekuatan represi perlahan-lahan melemah. Dia bergumam, ranah Dodi ini disegel oleh alam dewa darah saya. Dan tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk melahirkan dewa baru. Kalau itu terjadi maka para tuan dewa darah saya pasti akan membuat marah dan mencuci benua ini dengan darah. Dengan demikian mungkin saya bisa kembali ke tempat saya yaitu alam dewa darah, ucap kaisar darah. Ketika memikirkan ini dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Menurut pendapatnya bahkan jika Xiaoyan menerobos Daoxian itu hanya 1 bintang dan itu harusnya tidak menimbulkan ancaman. Namun ketika memikirkan hal ini kaisar darah tiba-tiba berubah pikiran. Dia segera mengingat kembali pertempuran yang ditampilkan Xiaoyan sebelumnya. Bahkan ketika Xiaoyan masih Dodi bintang 9, kaisar darah menggunakan metode terlarang untuk bisa menang. Jika sekarang Xiaoyan benar-benar berhasil menembus Daoxian, apakah kaisar darah benar-benar bisa menyainginya? Manusia ini tidak bisa dibiarkan menerobos Daoxian. Dia harus dicegat, ucap kaisar darah. Mata kaisar darah segera merah dan dia mulai berjuang keras. Dia berjuang membuat kekuatan yang menyegelnya menghilang lebih cepat. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengabaikan segala sesuatu di dunia luar. Penyerapan sumber keabadian terus dilakukan dengan gila-gilaan. Dia terus-menerus menghancurkan meridiannya dan kemudian memanfaatkannya berulang-ulang. Itu mudah dilakukan hanya ketika pertama kalinya, tetapi karena ini terus-menerus dilakukan dan setiap kali kebutuhan akan sumber keabadian juga berlipat ganda maka sakitnya luar biasa hebat. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan maka kekuatan keterampilan bertarungnya juga meningkat. Penguasa alam mewakili pemilik alam, dan alam-alam kuat lainnya. Tentu saja hanya dengan kekuatan maka akan mengarahkan alam menuju kemakmuran. Xiaoyan selama ini memikirkan bahwa harus ada cerita tersembunyi di benua Dodi. Yaitu tentang ranah generasi sebelumnya yang dicuci oleh darah oleh benua dewa. Xiaoyan percaya bahwa waktu akan menceritakan segalanya. Dia percaya sejarah dunia ini perlahan-lahan akan terungkap. Xiaoyan juga percaya bahwa apapun yang dialami benua itu adalah cahaya yang membersihkan awan dan kabut. Dia harus memimpin benua Dodi ini ke puncak, bahkan lebih kuat dari era itu. Hanya dengan ini Xiaoyan bisa termotivasi untuk menjadi lebih kuat. Dan hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat melindungi apa yang ingin dia lindungi. Dan hanya dengan cara ini Xiaoyan dapat mengungkap banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Yaitu rahasia pagoda emas Zanlao dan rahasia Zanlao. Semua ini membutuhkan waktu dan Xiaoyan harus cukup kuat untuk mengungkapkannya. Ketika Xiaoyan menerobos ke Daoxian dia juga mengukur banyak hal di hatinya. Termasuk pertempuran berikutnya dengan Kaisar Darah. Dan bahkan Dewa Darah yang akan mencapai benua dalam beberapa tahun mendatang. Xiaoyan sedang memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan promosi terbesar. Dan bagaimana membantu semua orang untuk meningkatkan kekuatan. Kekuatan satu orang terlalu kecil dan kekuatan tim tidak bisa dianggap remeh. Meskipun Xiaoyan telah membantu kelompoknya namun mereka tidak cukup banyak hal berkembang dengan cepat. Dan semua orang harus dipaksa untuk membuat kemajuan lebih cepat. Xiaoyan sekarang harus menyelesaikan pertempuran terakhir dengan Kaisar Darah, setelah itu dia harus mengambil buah 9 kehidupan di reruntuhan ini. Kaisar Darah tampaknya tidak dapat menyerap barang-barang dari daratan Dodi, seolah-olah mereka dibatasi oleh perbatasan, oleh karena itu masih ada banyak hal baik dari reruntuhan. Seiring waktu Xiaoyan sudah melakukan penghancuran puluhan kali, sekarang dia mencapai 80, 90, 95, 99 dan 100. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh 3 kaisar selama dia menghancurkan wadah meridian sebanyak 100 kali maka ia dianggap telah memasuki barisan Daoxian. Namun setelah kondensasi ratusan kali Xiaoyan hanya berhenti sejenak. Dan merasa masih ada sumber keabadian yang sangat besar, Xiaoyan mulai menyerap lagi dan sepertinya tidak berniat untuk berhenti di sini. Kecepatan Xiaoyan mungkin bisa langsung menembus ke Daoxian bintang 2, 120 kali 130 jumlah kondensasi Xiaoyan masih meningkat tetapi kecepatan kondensasi Xiaoyan semakin melambat dan lambat,
100 kali kondensasi sudah sangat baik, jika dia dapat kondensasi 200 kali atau lebih Xiaoyan akan menerobos ke ranah Daosian bintang 2 atau bahkan bintang 3, bocah ini. Titik. Bahkan dia belum berakhir, sial, momentum manusia ini semakin kuat dan semakin kuat, ucap Kaisar Darah semakin cemas pada saat ini. Pada saat yang sama salah satu dari 3 duri panjang pada Kaisar Darah muncul retakan. Dan retakan itu menyebar lalu terbuka dan segera runtuh. Jika segel dari 3 kaisar telah berhasil menghilang dan Kaisar Darah bebas maka Xiaoyan akan celaka. Waktu yang tersisa untuk Xiaoyan menjadi semakin mendesak. Sekarang Xiaoyan masih menyerap sumber keabadian selama 150. Itu sudah termasuk sumber keabadian di Lautan Emas. Ketika Kaisar Naga melihat pemandangan ini dia mulai memiliki harapan lagi. Dia juga mengkonsumsi pil pemulihan dan luka-lukanya juga membaik. Waktu berlalu dari menit ke menit, sudah berapa lama berlalu sepertinya tidak ada yang peduli lagi. Xiaoyan pada saat ini sudah mencapai penghancur 180 kali 190 kali dan akhirnya berakhir ke 200 kali. Dengan kegigihan yang terus-menerus Xiaoyan telah menghancurkan meridian selama 200 kali. Ini sudah merupakan angka yang mengerikan, bahkan di benua kuno tidak ada seorang Daosian untuk menyingkat 200 kali. Xiaoyan berhenti 200 kali dan tiba-tiba melakukannya lagi 201 kali. Apakah ini sudah mencapai batas, ucap Xiaoyan merasa ada sumber keabadian yang sangat besar. Itu benar-benar disayangkan, Xiaoyan mengerang sedikit tidak ingin terlalu serakah. Pada saat ini resikonya bukan hanya tentang hidupnya sendiri tetapi hidup semua orang. Segel kedua pada Kaisar Darah juga rusak dan hanya tersisa segel terakhir. Sebelum Kaisar Darah bisa bebas lagi, sekarang Xiaoyan berhenti melakukan penghancuran meridiannya. Namun dia tidak segera membuka matanya, tetapi mengendalikan api surgawi dan mulai menyaring sumber gas abadi murni yang ditinggalkan oleh 3 kaisar. Tepat ketika Xiaoyan telah melakukan segalanya, segel terakhir pada Kaisar Darah juga membuat suara retakan dan kemudian pecah. Ketika 3 segel rusak, Kaisar Darah meledak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Telapak tangannya menjadi cakar saat diarahkan ke tenggorokan Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang duduk bersila dia membuka matanya pada saat ini. Kekuatan Daosian meledak dengan suara nyaring, jenis suara ini bukan suara ledakan. Tetapi suara paksaan yang kuat, bahkan momentum ini jauh lebih kuat dari Kaisar Darah. Bajingan, manusia ini sebenarnya berhasil menerobos Daosian, ucap Kaisar Darah menjadi sangat ketakutan. Di sisi lain Xiaoyan merasakan betapa kuatnya kekuatan yang dia miliki sekarang. Apakah ini Daosian? Ini benar-benar jauh lebih kuat, ucap Xiaoyan. Dibandingkan dengan kekuatan Dodi bintang 9 sebelumnya itu hanya api lilin ya kecil. Tatapan Xiaoyan juga terangkat tajam untuk melihat Kaisar Darah yang datang ke arahnya. Cakar Kaisar Darah datang ke kepala Xiaoyan, lalu bagaimana jika Anda menembus Daosian? Saya sudah menjadi Daosian bintang 2, Anda manusia rendahan masih tidak akan menjadi lawanku. Karena itu matilah, teriak Kaisar Darah dengan rasa membunuh yang kuat. Mungkin kata-kata itu bisa kamu gunakan jika itu sewaktu sebelumnya. Namun sekarang saya khawatir bahwa Anda yang tidak cocok untuk menjadi lawan saya, ucap Xiaoyan mengangkat satu tangannya. Ketika menyentuh tangan Xiaoyan, tubuh Kaisar Darah terguncang hebat lalu terpental ke belakang. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus dan semburan darah juga dikeluarkan. Kaisar Darah menstabilkan tubuhnya di udara dengan ekspresi jelek. Dia menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah dia sedang melihat hantu dari ekspresinya. Kekuatan ini, mengapa dia sangat kuat, ucap Kaisar Darah yang bergetar dengan kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, dia menggerakkan kakinya satu langkah dan Lautan Emas seolah-olah bergetar hebat dengan auranya. Sekarang Xiaoyan menghadapi Kaisar Darah sama seperti Xiaoyan ketika dia menghadapi monster darah puncak bintang 9. Kekuatan apapun yang ditampilkan langsung dihancurkan. Ketika saya puncak bintang 9 saya memang tidak bisa mengalahkan Anda. Tapi sekarang Anda terlalu lemah di mata saya, ucap Xiaoyan berkata perlahan. Dia berdiri di depan Kaisar Darah hanya dengan satu langkah. Kata-katanya penuh dengan tekanan yang hebat, untuk Kaisar Darah Xiaoyan tidak akan melepaskannya.
Telapak tangan surgawi, teriak Xiaoyan, segera setelah Xiaoyan mengangkat tangannya dan kemudian menekan dengan tajam. Telapak tangan besar mengembun di lautan emas, air laut perlahan-lahan tenggelam di bawah telapak tangan ini. Telapak tangan itu mencetak langit dengan latar belakang air laut emas. Telapak tangan itu tercipta dengan berwarna kuning keemasan. Menghantam bagian atas kepala Kaisar Darah, di bawah telapak raksasa sosok Kaisar Darah terlihat sangat kecil. Wajah Kaisar Darah suram, dan telapak tangan Xiaoyan membuatnya merasakan tekanan yang dalam. Darah telapak tangan Dewa Kaisar Darah juga mengangkat telapak tangannya, kilau darah tiba-tiba muncul dan air laut di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi merah darah, itu menggumpal menjadi telapak besar yang berdarah, tetapi telapak tangan yang diciptakan Kaisar Darah jika dibandingkan dengan telapak surgawi Xiaoyan sama halnya tangan bayi dan tangan orang dewasa. Kedua belah pihak memborbardir bersama, dan air laut di sekitar mereka seketika terjepit, suara keras dari benturan terdengar hanya dalam waktu singkat. Telapak tangan yang diciptakan Kaisar Darah runtuh dan telapak tangan surgawi Xiaoyan turun, bajingan. Teriak Kaisar Darah itu mengutuk, bila tulang darah di tangannya merobek air laut dan memotong telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya telapak tangan surgawi Xiaoyan perlahan-lahan runtuh. Namun senyum tipis muncul di wajah Xiaoyan, itu karena telapak tangan surgawi hanya keterampilan bertarung. Hanya tangan surgawi besar membuat Kaisar Darah sangat panik. Beri saya jawaban, apakah kamu dari dunia Dewa Darah, ucap Xiaoyan terlihat tidak sabar dan menatap Kaisar Darah. Jika ini pertanyaan maka saya akan menjawabnya, itu baik jika Anda tahu. Selama seseorang di benua Dodi ini menerobos ke Dao Xian, alam Dewa Darah, saya akan merasakannya. Apakah Anda tahu bahwa saya yang terlemah jika dibandingkan dengan alam Dewa Darah saya? Dan itu tidak akan lama sebelum seseorang akan menyingkirkan Anda, ucap Kaisar Darah. Karena saya sudah berani menerobos ke Dao Xian, saya sudah membuktikan bahwa saya tidak takut dengan Dewa Darah Anda, ucap Xiaoyan mengatakan kata demi kata. Tidak ada jejak rasa takut pada kebanggaan di wajahnya. Bahkan jika itu alam Dewa Darah, Xiaoyan akan melawannya habis-habisan. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, setidaknya dia harus bertarung, dan dia harus bertarung sebelum ada akhir. Kaisar Darah sangat suram dengan pernyataan Xiaoyan lalu berkata, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung melawan dunia Dewa Darah dengan menerobos Dao Xian? Dunia Dewa Darah saya bisa melawan para dewa di mana-mana, membunuhmu sama mudahnya dengan membunuh semut kecil. Jika bukan karena aliansi abadi maka benua Dodi ini sudah lama hancur, ucap Kaisar Darah. Oh, tapi untungnya dunia ini masih berdiri dan kamu akan menghilang. Ketika kamu mengatakan itu saya benar-benar menantikan seberapa kuat alam Dewa Darah Anda, tetapi kamu lupa bahwa ini adalah benua Dodi. Di mata saya sekarang Anda adalah semut, ucap Xiaoyan. Kaisar Darah menggertakkan giginya lalu berkata, manusia. Anda tidak pantas berkata sombong di hadapan dewa ini, ucap Kaisar Darah. Xiaoyan hanya tersenyum, setelah itu dia tidak menunda lagi saat mulai bergerak. Di depan Xiaoyan bilah darah yang tak terhitung jumlahnya terus muncul. Xiaoyan juga segera melambaikan api surgawi dan penguasa Suan. Kecepatan pertempuran antara kedua belah pihak tidak bisa lagi terlihat jelas dengan mata telanjang. Hanya meledak di mana-mana dan menyisakan sedikit bayangan. Xiaoyan adalah Dao Xian bintang 2, dan dia bahkan memadatkan 200 kali meridiannya. Bahkan jika Kaisar Darah adalah Dao Xian bintang 2. Namun kekuatannya jauh dari apa yang dimiliki Xiaoyan. Raungan Kaisar Darah meledak, melambaikan bilah tajam yang tercipta dari tulang belakang. Xiaoyan juga sangat santai saat melambaikan penguasa Suan. Apakah ini kekuatan Dao Xian bintang 2 Anda? Ini benar-benar mengecewakan, ucap Xiaoyan. Kecepatan Xiaoyan masih mengikuti Kaisar Darah, begitu kata-kata itu keluar kecepatan Xiaoyan mulai melambung. Kaisar Darah sebelumnya selalu menyerang dan Xiaoyan hanya mengikutinya. Sekarang setelah Xiaoyan mengambil alih serangan, Kaisar Darah dengan cepat jatuh ke dalam arah angin. Dan berubah dari serangan ke pertahanan, kesenangan Xiaoyan dalam pertempuran membuat Kaisar Darah semakin cemas. Xiaoyan menghantam dada Kaisar Darah, kali ini Xiaoyan tidak memberi kelonggaran pada Kaisar Darah.
Ketika Kaisar Darah terpental ke belakang, bayangan penguasa Suan sudah di atasnya. Dan menghantam keras Kaisar Darah ke bawah, Kaisar Darah sekali lagi memuntahkan darah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat bayangan penguasa Suan yang tebal menuju ke bawah. Bayangan penguasa Suan yang mengandung api surgawi meledak di tubuh Kaisar Darah. Momentum yang kuat membuat puing-puing berterbangan di lautan emas. Setelah puing-puing perlahan-lahan menghilang, sosok Kaisar Darah dipenuhi dengan luka. Wajah yang semula jelek kini terlihat lebih jelek. Pada saat yang sama Kaisar Darah merasakan aura membunuh yang kuat tertuju padanya. Dia mendongak dan melihat di kejauhan terlihat sosok Xiaoyan yang sudah memegang panah suci di tangannya. Di kejauhan Xiaoyan memegang busur suci yang terkondensasi oleh api surgawi yang bersinar terang seperti matahari. Anak panah yang transparan memancarkan aura yang sangat mengerikan. Jari-jari tangan Xiaoyan menarik tali busur yang dilepaskan. Anak panah yang diringkas oleh kekuatan api surgawi dan kekuatan benua melesat ke arah jantung Kaisar Darah. Mata Kaisar Darah dipenuhi dengan ketakutan. Sekarang dia benar-benar menyadari bahwa dia bukan lawan dari manusia di depannya. Jika Anda berani membunuh saya, maka alam Dewa Darah akan menghancurkan benua ini, teriak Kaisar Darah. Ketakutan akan kematian membuat Kaisar Darah meraung. Dia tidak menyangka Daosian Bintang 2 miliknya tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Kaisar Darah, ancaman Anda sama sekali tidak mempengaruhi saya. Cepat atau lambat benua ini akan berperang melawan alam Dewa Darah, ucap Xiaoyan dengan aura membunuh yang kuat. Kecepatan panah Xiaoyan sangat cepat, bahkan ruang di sekitar anak panah terkoyak oleh kekuatan yang terpancar. Pupil mata Kaisar Darah menyusut melihat anak panah yang semakin membesar dan membesar. Dengan kecepatan seperti kilat, jantung Kaisar Darah tertembus oleh panah suci teratai api. Lubang besar tercipta dan darah terus-menerus mengalir seperti air terjun. Di dalam tubuh Kaisar Darah, segel yang ditinggalkan oleh alam Dewa Darah tiba-tiba aktif. Sesosok bayangan dengan mata seperti darah muncul. Apa benua ini menginginkan penghancuran, ucap sosok itu. Xiaoyan melihat ini, dia sedikit mengerutkan kening. Dia memandang sosok itu dan berkata, sekarang benua ini terbebas dari makhluk yang ditinggalkan oleh alam Dewa Darah. Kalian dari alam Dewa Darah tidak diizinkan menginjakkan kaki di benua ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan sadar jika sosok di depannya merupakan proyeksi yang tercipta dari segel alam Dewa Darah. Sombong. Orang-orang di alam bawah berani berbicara dengan cara ini, teriak sosok itu. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur sangat dingin. Api surgawi dengan cepat menembak ke arah proyeksi jiwa. Manusia, Anda sangat lancang. Suatu hari kita akan bertemu dan saya ingin melihat apakah Anda masih arogan di depan dewa ini, ucap sosok itu. Setelah itu proyeksi jiwa terbakar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Pada saat yang sama kristal darah keluar dari tubuh Kaisar Darah. Kristal darah ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi warnanya jauh lebih gelap. Xiaoyan menangkap kristal darah yang keluar dari tubuh Kaisar Darah. Dia sangat terkejut merasakan sumber abadi yang terkandung dari kristal darah ini. Pertempuran yang panjang dengan Kaisar Darah telah berakhir. Seluruh kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan sukacita. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.